Wait, 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 wait. Ini loh, wait, ini wait. 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 Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Erlangga, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 0910 5803250007. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kategori klasifikasi data, yaitu berdasarkan sumber data, sifat data, jenis data, waktu pengumpulan, dan cara memperolehnya. Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data dan berdasarkan karakteristik tertentu agar data menjadi lebih mudah dipahami, dianalisis, dan digunakan dalam penelitian maupun pengambilan keputusan. Oke, kita masuk pada yang pertama, pada data yang pertama, yakni klasifikasi data berdasarkan sumber data. Kategori pertama adalah berdasarkan sumber data, yang terdiri dari data internal dan eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam suatu organisasi atau instansi. Contohnya, sebuah rumah sakit memiliki data jumlah pasien yang berobat setiap hari, data stok obat, serta data kehadiran tenaga medis, karena semua data tersebut berasal dari dalam rumah sakit, maka termasuk data internal. Sedangkan itu, ada pun juga yang dinamakan dengan data eksternal, adalah data yang berasal dari luar organisasi tetapi masih berkaitan dengan kebutuhan organisasi tersebut. Contohnya itu, sebuah toko pakaian menggunakan data dan tren fashion yang sedang populer di media sosial dan data asli beli masyarakat untuk menentukan produk yang akan dijual, karena data tersebut berasal dari luar toko, maka termasuk data eksternal. Lanjut pada poin kedua, yaitu klasifikasi data berdasarkan sifat data. Jadi berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang digunakan yang berbentuk kategori atau keterangan sehingga tidak dapat dihitung secara langsung. Contohnya itu warna kendaraan yang dimiliki seseorang, status pekerjaan seperti pelajar, mahasiswa atau pegawai, serta jenis hobi seperti membaca, memasak, atau olahraga. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka sehingga dapat dihitung dan dianalisis secara sistematis. Contohnya itu adalah pengeluaran belanja seseorang dalam satu bulan sebesar Rp2.500.000, jumlah langkah kaki dalam sehari yaitu 8.000 langkah, atau lama penggunaan ponsel selama 6 jam setiap hari. Oke, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu klasifikasi data berdasarkan jenis data. Adapun pada poin ini berdasarkan jenisnya terbagi atas diskrit dan kontinu. Oke, yang pertama itu adalah data diskrit, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil menghitung sehingga nilainya berupa bilangan bulat. Contohnya itu jumlah sepeda motor yang dimiliki setiap keluarga, jumlah buku yang dipinjam mahasiswa di perpustakaan, atau jumlah peserta seminar yang hadir sebanyak 127 orang. Sedangkan data kontinu yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran, sehingga nilainya dapat berubah pecahan atau desimal. Contohnya itu adalah waktu tempuh seseorang dari rumah ke kampus. Contohnya sebanyak 20 menit, hingga tanaman cabai sebesar 43 cm atau kadar gula darah seseorang sebesar 96,5 mg.
Oke. Jadi kita akan lanjut pada poin yang keempat. Jadi pada poin yang keempat ini yaitu klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan. Oke, dari data ini dibagi menjadi dua, yaitu data cross seksional dan data time series. Yang pertama itu adalah data cross seksional, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu dari banyak objek. Contohnya itu melakukan survei terhadap 150 mahasiswa pada bulan Juli 2026 mengenai aplikasi pembayaran digital yang paling sering mereka gunakan. Data tersebut hanya dikumpulkan satu kali sehingga termasuk data cross seksional. Sedangkan data time series yaitu data yang dikumpulkan secara terus-menerus atau berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu data jumlah penjualan sebuah kedai kopi dari setiap bulan selama 2 tahun, atau data penggunaan listrik sebuah rumah dari Januari hingga Desember dalam 1 tahun. Jadi kita masuk data yang terakhir, yaitu klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu dibagi dari data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Contoh itu adalah seorang mahasiswa melakukan wawancara kepada pedagang pasar mengenai dampak kenaikan bahan harga pokok, atau juga melakukan secara langsung di lokasi penelitian, atau menyebarkan kuesioner kepada pengguna aplikasi belanja online. Sedangkan data sekunder yaitu adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti. Contohnya menggunakan data dari bahan pusat statistik, laporan tahunan perusahaan, artikel jurnal ilmiah, atau data yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah. Adapun kesimpulan dari 5 poin ini, yaitu dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa klasifikasi data sangat penting karena membantu kita mengelompokkan data sesuai karakteristiknya. Dengan begitu data akan lebih mudah dipahami, diolah, dianalisis, dan digunakan untuk menghasilkan informasi yang akurat dalam penelitian pengambilan keputusan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.